تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Mengawali khutbah Jumat ini, saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti an taj'ala bainaka wa baina adzabillahil wiqayah. Kita menjadikan antara diri kita dengan siksa Allah Subhanahu wa taala al-wiqayah, tameng yang melindungi kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, hanya dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmat Allah hendaknya kalian bergembira. Itu lebih baik bagi kalian dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Di antara keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kedatangan bulan Ramadan, bulan yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan keberkahan. Beliau bersabda, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan keberkahan. Bulan Ramadan dikatakan bulan keberkahan karena bulan Ramadan di dalamnya mengandung kebaikan yang banyak yang melebihi kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Di antara kebaikan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalamnya puasa, yang puasa tersebut merupakan ibadah yang Allah khususkan untuk dirinya. Dia adalah ibadah spesial untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam." Semua amalannya anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya dia adalah, puasa itu adalah spesial untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Menunjukkan keutamaan ibadah puasa, dan ibadah puasa tersebut Allah syariatkan, dia wajibkan di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Kemudian di antara keberkahan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan dan pemuliaan terhadap bulan Ramadan, di bulan Ramadan
Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Dibuka pintu surga sebagai tanda bahwa pada bulan Ramadan orang-orang hamba-hamba Allah akan merasa ringan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dibelenggu setan-setan di bulan Ramadan agar supaya berkuranglah faktor-faktor yang menyebabkan hamba itu malas melakukan ketaatan, dan berkuranglah faktor yang menyebabkan hamba Allah terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Ini adalah kemuliaan dan keberkahan dari bulan Ramadan. Di antara keberkahan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Dia merdekakan dari api neraka di setiap malam bulan Ramadan. Nabi bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin." Dan Allah memiliki hamba-hamba yang Dia catat sebagai hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara hamba tersebut yang dicatat oleh Allah sebagai hamba yang dimerdekakan, dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kebaikan bulan Ramadan, di dalamnya terdapat satu malam Lailatul Qadar. Nabi bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. "Man hurima khairaha faqad hurim." Siapa yang terhalangi dari kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Keutamaan dan keberkahan bulan Ramadan tidak bisa kita hitung dan kita bilang, menunjukkan banyaknya kebaikan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa, diwajibkan bagi kaum mukminin untuk berpuasa di dalamnya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hikmah di balik pensyariatan puasa Ramadan adalah untuk meraih ketakwaan, untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, agar kalian meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Timbul pertanyaan, apakah semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan bisa mewujudkan ketakwaan pada dirinya? Atau dengan pertanyaan yang lain, apakah semua puasa yang kita kerjakan akan menjadi sebab diraihnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar. Dan banyak orang yang qiyam, berdiri salat malam di malam Ramadan, tidak ada yang dia dapatkan dari salat malamnya kecuali hanya begadang. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan tidak semua orang yang berpuasa meraih
ketakwaan dengan puasanya. Bahkan Nabi mengatakan banyak orang yang berpuasa yang puasanya tidak membuahkan pahala ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dapatkan hanya lapar, dan yang dia dapatkan dari salat malamnya hanya begadang dan capek. Ini memotivasi kita agar berhati-hati dalam mengerjakan amalan puasa kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasanya. Jangan sampai kita capek saja salat malam, tidak mendapatkan keutamaan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu timbul pertanyaan selanjutnya, apakah yang menyebabkan seorang hamba itu hanya mendapatkan lapar dari puasanya, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Atau dengan pertanyaan yang lain, apakah sebab-sebab yang dengannya kita dengan puasa kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala menyimpulkan dua sebab yang dengannya puasa kita akan menjadi sebab diraihnya ketakwaan pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama kata beliau, ayya'mala as-shaimu ala tahqiqi siyamihi bi ayyaqa minhu khalisan lillahi tabaraka wa taala la riya'a wala sum'atan. Yaitu seorang yang berpuasa hendaknya dia menyempurnakan puasanya dengan mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meyakini, mengimani bahwa puasa yang dia kerjakan adalah syariat yang Allah wajibkan baginya, dan dia mempercayai dan membenarkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah puasanya, serta mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya. Ini beliau berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan puasa Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Beliau menafsirkan yang dimaksud dengan imanan yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa puasa tersebut adalah syariat yang Allah wajibkan kepadanya, dan dia membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah untuknya. Dan yang dimaksud dengan ihtisaban yaitu mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pahalanya. Ma'asyiral mukminin, sidang jamaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melakukan puasa, yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan kepada Allah, jauh dari riya dan jauh dari sum'ah, sehingga kita dengan sebab tersebut kita meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua yang dengannya puasa kita akan menjadi sebab diraihnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayya'mal as-sha'ima ala siyanati siyamihi wa hifdhihi, yaitu seorang yang berpuasa hendaknya menjaga puasanya dari perkara-perkara yang bisa merusak puasanya dan membatalkan pahala puasanya. Apakah perkara yang membatalkan dan mengurangi pahala puasa tersebut? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun bi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang
tidak meninggalkan ucapan az-zur dan beramal dengan az-zur, maka Allah tidak butuh pada dia meninggalkan makan dan minumnya. Berdasarkan hadis tersebut, Nabi SAW menyebutkan dua perkara yang menyebabkan seorang hamba yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya, yaitu qauluz zur wal amalu bih, berucap dengan ucapan az-zur dan mengamalkan amalan az-zur. Pensyarah Sunan At-Tirmidzi menyebutkan yang dimaksud dengan qauluz zur dan beramal dengan az-zur yaitu berucap dengan ucapan kebatilan dan beramal dengan amalan kebatilan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluz zur, berucap dengan ucapan kebatilan yang mengandung dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencakup ucapan kesyirikan dan kekufuran, ucapan kedustaan, ucapan menuduh orang tanpa bukti, ucapan ghibah dan namimah, serta ucapan mencela dan melaknat orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan al-amalu bizzur, mengamalkan az-zur, yaitu mengamalkan perkara-perkara yang batil, yaitu perkara-perkara keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak mendapatkan pahala dari puasa-puasa kita. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Bukanlah puasa itu sekedar meninggalkan makan dan minum, tetapi puasa itu adalah meninggalkan ucapan yang sia-sia dan meninggalkan ucapan yang keji. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Siapa yang tidak ada pada dirinya dua perkara ini, maka sangat dikhawatirkan dia tidak mendapatkan ketakwaan dari puasanya. Dia tidak akan mendapatkan ganjaran dari puasanya, dan dia akan termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla an yughfara lah. Celaka seorang hamba yang dia dimasuki oleh bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu 30 hari sebelum diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Dia memberi taufik kepada kita untuk memperbagus dan memperindah ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, dan kita dijauhkan dari perkara-perkara yang merusak dan mengurangi pahala puasa kita. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Setelah kita mengetahui bahwa dua sebab yang dengannya puasa kita akan menjadi sebab terwujudnya ketakwaan pada diri kita, yaitu dengan mengikhlaskan ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang bisa merusak dan membatalkan pahala puasa kita, yaitu qauluz zur wal amalu bizzur, ucapan kebatilan dan beramal dengan kebatilan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah berikhlas dan berusaha menjauhkan diri dari perkara-perkara yang merusak puasanya, maka dia akan mendapatkan pahala dari puasanya. Dan orang-orang yang mendapatkan pahala dari puasanya itu bertingkat-tingkat. Ada yang mendapatkan pahala yang banyak dan ada yang mendapatkan pahala yang sedikit.
di antara indikator besar kecilnya pahala yang kita dapatkan dari puasa kita adalah banyak dan sedikitnya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang lelaki, "Ayyu shaimina a'dhamu ajran?" Siapakah orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya? Qala aktsaruhum lillahi dzikra, yaitu Nabi menjawab, yaitu orang yang berpuasa yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki tersebut bertanya tentang salat, zakat, haji dan sedekah, dan Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu siapakah orang salat yang paling banyak pahalanya? Nabi menjawab, aktsaruhum lillahi dzikron, yang paling banyak pahalanya adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak mengatakan bahwa dari hadis ini para ulama membuat kaidah anna a'dhaman nasi ajran fi kulli ta'atin aktsaruhum lillahi dzikron fiha, bahwa manusia yang paling banyak pahalanya dalam segala ketaatan adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah dalam ketaatan tersebut. Oleh karena itu, marilah kita mengisi puasa kita di bulan Ramadan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus zikir berupa membaca Al-Qur'an, karena bulan Ramadan adalah bulan yang spesial dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, sehingga kita mendapatkan pahala yang banyak dari puasa kita di bulan Ramadan. Marilah kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanik ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansur man nasara dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillah awwalahu wa akhirah sirrahu wa alanah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.